Selamat datang pemirsa di Q News RHD TV bersama saya Kinan Kahani. Catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret sejak tahun 2001. Tahun ini menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19, Komnas Perempuan mengirimkan formulir kuesioner dalam dua format yaitu Google Form dan format Word. Formulir ini memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil mengisi dan mengembalikan formulir ini sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data berikut ini. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama sejumlah 291.677 kasus, kemudian ada lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan yang terakhir ada unit pelayanan dan rujukan Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Berikut data kekerasan terhadap perempuan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Tahun 2020 meskipun terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemi COVID-19, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, atau terdapat peningkatan sebesar 40% yaitu 970 kasus di tahun 2020. Hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui Google Form pengaduan. Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga atau ranah personal sebanyak 1.404 kasus atau 65%. Kemudian ada 33% publik atau komunitas sebesar 706 kasus, dan di ranah negara ada 24 kasus atau 1%. Kemudian pada kekerasan dalam rumah tangga atau ranah personal terbagi lagi menjadi 8 kasus, yaitu kekerasan terhadap istri atau KTI tercatat 456 kasus, kemudian berturut-turut kekerasan mantan pacar ada 412 kasus, kekerasan dalam pacaran ada 264 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 125 kasus, KDRT seperti kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan kakak adik ipar sebanyak 78 kasus, kemudian ada kekerasan mantan suami sebanyak 49 kasus, KTI pada perkawinan tidak tercatat ada 19 kasus, dan kekerasan pekerja rumah tangga ada 1 kasus. Selanjutnya, bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 590 kasus, lalu kekerasan psikis ada 341 kasus, kekerasan ekonomi ada 73 kasus, dan kekerasan fisik ada 48 kasus. Jumlah bentuk kekerasan lebih banyak sama seperti di ranah personal, karena satu korban bisa mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk atau biasa disebut dengan kekerasan berlapis. Kemudian kasus-kasus di ranah negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terbanyak di daerah DKI Jakarta sebanyak 8 kasus, kemudian terbanyak kedua di wilayah Jawa Barat sebanyak 5 kasus, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara masing-masing 2 kasus, Riau, Sumatera Barat, Maluku, dan Papua masing-masing 1 kasus. Pada tahun 2020 tercatat beberapa kemajuan perlindungan hukum bagi perempuan, di antaranya pemenuhan hak buruh migran dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 330/1209/2020 tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu di tahun 2020 telah terdapat penegasan payung hukum untuk pemulihan bagi korban terorisme melalui peraturan Presiden. Namun Komnas Perempuan mencatat tidak ada kemajuan berarti dalam penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Hingga catatan tahunan ini diterbitkan, keputusan Gubernur Aceh untuk kompensasi korban pelanggaran HAM berbasis temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
di mana diantaranya termasuk korban kekerasan seksual, belum terlaksana. Sama halnya di Papua, Perdasus mengenai penanganan korban pelanggaran HAM dan kekerasan juga hanya sampai di atas kertas saja. Selain itu, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial belum menjadi rujukan dalam mencegah dan menangani konflik sumber daya alam atau perampasan lahan yang berubah menjadi konflik horizontal. Di tengah-tengah pandemi juga diamati bertumbuhnya support group komunitas untuk para korban kekerasan seksual. Dukungan ini menciptakan daya resiliensi korban sehingga menjadi berdaya dan merasa tidak sendirian. Demikian Q-News kali ini, saya Kinan Kalani, jam 8:03, cukup sekian dan sampai jumpa. Terima kasih.